فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita lanjutkan berkaitan dengan adab ketika makan. Qala syari rahimahullahu ta'ala wa tasmiyatu 'inda al-ibtida' wal muradu bitasmiyah qaulu bismillah fi ibtida'il aqli. Yang dimaksud dengan tasmiyah ketika memulai makan adalah dengan membaca bismillah. Ini lafaz yang wajib untuk dibaca sebelum seorang memulai makan. Tidak menambahkan Ar-Rahman, demikian pula Ar-Rahim, tapi cukup membaca bismillah. Sebagaimana nanti akan ada tanbih, walaupun sebagian ulama di antaranya Imam Nawawi memilih untuk melengkapkan, tapi mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam hadis itu lebih utama. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha marfu'an idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Hadits Aisyah secara marfu' dalam Sahih Bukhari, apabila salah seorang di antara kalian hendak makan suatu makanan maka ucapkanlah bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Kemudian apabila dia lupa di awal hendak makan, lupa dari membaca bismillah, maka hendaknya ucapkan di pertengahan makannya bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Yang makna bismillah telah kita ketahui bersama, padanya ba lil isti'anah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala saya minta pertolongan. Minta pertolongan untuk bisa memakan makanan yang telah dihidangkan. Karena belum tentu seseorang makanan di depannya dia bisa memakannya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya, tidak akan mungkin dia bisa memakannya. Di hadits Umar bin Abi Salamah qala kuntu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Faqala li, diberi titik 2. Dulu aku berada di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini Umar kok diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hubungannya? Hendaknya Muhammad Aceh. Apa hubungan Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kok beliau diasuh sekali? Anak tiri. Tayyib. Putra dari siapa? Ummu Salamah.
Sehingga ketika Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Abu Salamah, maka Umar pun berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah saat itu tanganku tatishu fis sahfah, yaitu mengambil kesana kemari makanan yang ada di nampan, tidak mencukupkan dengan memakan apa yang di dekat dengannya. Terkadang ke depan, samping kanan, kiri. Ini maksud tatishu fis sahfah. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku sebagai bentuk nasihat dan bimbingan, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah. Ini adab yang pertama yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillah. Baik itu makan nasi ataupun makan cemilan atau makan makanan ringan. Demikian pula ketika seorang minum walaupun hanya seteguk, maka dia diperintahkan untuk membaca bismillah. Wa qul biyaminik, ini adab yang kedua, makanlah dengan tangan kananmu sebagaimana telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Dan ini hukumnya apa? Wajib. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Ini ketika seseorang makan berjamaah bersama dengan yang lain, maka dia makan apa yang dekat dengannya. Tidak mengambil dari pertengahan nampan, tidak mengambil ke arah yang jauh yang berada di dekat dengan saudaranya yang juga makan dalam nampan tersebut. Waqala biwujudi tasmiyah indal aqli jama'atun min ahli ilmi, dan telah berpendapat tentang wajibnya membaca bismillah ketika hendak makan sederetan dari para ulama. Minhum Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad wa San'ani fi Subulis Salam, sebagaimana dalam catatan kaki bisa antum lihat. Di antara mereka itu adalah Ibnul Qayyim, sebagaimana dalam Zadul Ma'ad dan San'ani dalam Subulus Salam. Mereka berpendapat apa? Qadir wajib, dan itu yang rajih. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, was sahihu wujubut tasmiyati indal aqli. Pendapat yang sahih yaitu wajibnya membaca bismillah ketika hendak makan. Makanya termasuk di antara adab yang semenjak awal kita tanamkan pada anak-anak kaum muslimin. Ingatkan, kata lagi ketika hendak makan bersama, ingatkan, dah baca bismillah belum? Atau diingatkan baca bismillah. Wa huwa ahadul wajhain li ashabi Ahmad, dan ini salah satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad, menunjukkan di kalangan Hambali, pengikut Imam Ahmad, ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Wa hadithul amr sahihatun sarihah, dan hadis-hadis yang berupa perintah itu hadis yang sahih dan tegas. Dan hukum asal perintah apa? Wajib. Wala mu'aradha laha, dan tidak ada yang memalingkan dari hukum wajib tersebut. Ada yang bertentangan dengan perintah tadi. Wala ijma'a yusawwihu mukhalafatahu an dhahiriha, atau boleh wala ijma'a yasuhu mukhalafatuha an dhahiriha.
Dan tidak ada ijma' juga yang menyelisihi hal tersebut bisa diperbolehkan untuk menyelisih apa? Zahir dari hadis. Tapi lebih bagus untuk kita arahkan ke wazan sawwagha. Wala ijma'a yusawwihu mukhalafataha an dhahiriha. Tidak ada ijma' yang membolehkan untuk menyelisihi dari zahir hadis tersebut. Wa tarikuha syarikuhu syaitan fi ta'amihi wa syurbi. Dan orang yang meninggalkan tasmiyah, meninggalkan bismillah di awal makan, dia apa? Temannya syaitan. Syarikuhu asyaitan. Wa tarikuha syarikuhu syaitanu. Berarti syaitan sebagai apa? Teman yang ikut menyertainya. Karena hak ini dijadikan maf'ul, syaitan sebagai fa'ilnya. Jadi orang yang meninggalkan membaca tasmiyah, syarikuhu syaitan, menyertainya dalam makanan tersebut apa? Syaitan. Ikut menyertai makan, ikut menyertai minum. Bayangkan akan seandainya syaitan ini bisa kelihatan, ngerinya bagaimana? Makhluk yang sangat buruk. Kita saja kalau makan bareng kucing, bareng tikus, mau enggak? Mau enggak, Dul? Enggak mau. Baik. Apalagi bareng syaitan ikut makan. Maka wajib untuk seorang muslim dan muslimah membaca bismillah. Qala al-ulama wa yustahabbu an yajhara bit-tasmiyati liyusmi'a ghairahu wa yunabbihahu 'alaiha. Dan ulama mengatakan disunahkan untuk mengeraskan bacaan bismillah untuk diperdengarkan kepada yang lain dan menjadi peringatan bagi yang lain agar ingat untuk baca bismillah. Ini apalagi ketika seorang makan berjamaah, seorang mengatakan bismillah sehingga yang lain secara otomatis jadi ingat. Baik. Waqtara Nawawi fi adhkarihi an yaqula bismillahirrahmanirrahim. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan di dalam kitab al-Adhkar untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala bismillahi kafahu wa hasalatis sunnah. Dan apabila dia membaca bismillah maka itu cukup dan telah terwujud sunnah. Bahkan itu yang lebih utama untuk mencukupkan dengan bismillah. Makanya pendapat Imam Nawawi ini dibantah oleh Ibnu Hajar. Wa raddahu Ibnu Hajar biqaulihi falam ara liman da'ahu minal afdaliyah dalilan khasan. Aku tidak melihat terhadap perkara yang diklaim oleh Imam Nawawi itu lebih utama, yaitu membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita tidak mendapati dalil yang khusus padanya. Maka yang lebih utama dalam masalah ini tentunya mencukupkan dengan membaca bismillah, tidak menambah ar-rahmanir-rahim. Kenapa? Karena hadis datang dengan lafaz tersebut. Bismillah. Dan di sini faedah penulisan akhwan. Penulisan yang benar sebenarnya untuk bismillah ketika dia terpisah dari ar-Rahman ar-Rahim, maka hamzah wasalnya ditulis. Adapun ketika digandengkan dengan ar-Rahman ar-Rahim, maka hamzah wasalnya tidak ditulis. Ini cara penulisan ketika kita menulis bismillah, begitu saja. Bismillah berarti ba, kemudian alif, kemudian sin, mim.
Maka penulisan yang ada di kitab kita, nah, penulisan yang kurang tepat. Nah, pada apa? Bismillah di atas. Wal murad bit tasmiyah qaulu bismillah. Nah, yang lebih bagus apa? Ba kemudian alif kemudian sim mim. Kenapa? Karena penulisan bismillah tanpa hamzatul wasl ini baru berlaku ketika digandengkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ini kaidah dalam imla. Tsumma qala Syekh rahimahullahu taala walhamdu 'indal faragh. Dan disunahkan untuk membaca alhamdulillah ketika selesai makan. Yusannu an yaqula al-aqilu ma warada min hamdillahi wa du'ai bima ba'da tamamil akal. Disunahkan untuk seorang yang makan mengucapkan apa yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pujian untuk Allah dan berdoa setelah sempurna makan, setelah selesai makan. Nah, dan ini yang datang dalam riwayat-riwayat yang sahih akhwan, yang ada doanya ya setelah alhamdulillah secara umum datang doa setelah makan. Adapun kalau doa sebelum makan, maka kita tidak mendapati doa-doa yang sahih padanya. Maka cukup sebelum makan apa? Baca bismillah. Kenapa? Karena kalau orang mau makan ya buru-buru ya kan, ya harus berdoa dulu bareng-bareng, angkat tangan, didoain baru makan. Tidak perlu. Makan ya lihat makanan bismillah langsung tancap, ya kan? Langsung dilahap. Kemudian yang datang doa adalah setelah selesai, sudah lega, sudah makan, baru di situ apa? Ada doa-doanya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu Rabbana. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat hidangan yaitu sudah selesai makan, maka beliau mengucapkan doa ini. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Setelah kita lewati dulu dalam apa? Dalam azkar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang banyak, pujian yang bagus, pujian yang diberkahi padanya. Ghairu makfiyyin wala muwadda' wala mustaqan anhu rabbana. Faqala marra alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyyin wala makfur. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan siapa saja yang makan makanan kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan ini dan memberikan rezeki kepada aku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada kemampuan dariku, tanpa ada kekuatan dariku. Kalau bukan datang rezeki dari Allah, aku tidak bisa makan. Ada rezeki berupa makanan pun kalau Allah tidak izinkan aku makan, aku tidak kuat untuk makan. Banyak di depannya hidangan tapi ternyata tiba-tiba nafsu makan hilang, tidak bisa makan. Di depannya hidangan sangat lezat kelihatannya tapi ternyata dia muntah-muntah, tidak bisa makan. Maka jangan dikira kemampuan kita makan itu kembali ke kita. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Tidak ada kemampuan dariku, tidak ada kekuatan dariku. Siapa yang membaca ini diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Hadis
riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Zad wa litasmiyati fi awwal at-ta'ami wasyarab wa hamdillahi fi akhirih ta'thirun ajibun fi naf'ihi wastimra'ih wa daf'i madarratih. Jadi penting kawan, baca basmalah di awal makan dan minum serta memuji Allah, membaca alhamdulillah di akhirnya. Ini memiliki efek yang menakjubkan. Ada efek yang sangat menakjubkan pada kemanfaatan, ya. Juga apa? Pada efek positif yang ditimbulkan dari makanan tersebut pada kita, sehingga ketika kenyang pun kenyang yang apa? Yang bermanfaat. Dan juga untuk menolak kemadharatan. Karena makanan akhwan yang tidak diberkahi dan Allah tidak memberikan kemanfaatan, ada padanya madarat. Betapa banyak penyakit-penyakit sumbernya dari apa? Pola makan yang salah, pola makan yang berlebihan, nah, baik itu gula, nah, ataupun yang lain. Qala al-Imam Ahmad, "Idza jama'a at-ta'amu arba'an faqad kamula." Kata Imam Ahmad, ini faedah bagus. Imam Ahmad mengatakan apabila makanan itu mengumpulkan 4 hal, maka sungguh makanan itu telah sempurna. Jadi sempurnanya makanan bukan karena apa? 4 sehat 5 sempurna, bukan harus ada 6 sumber karbonya, harus ada proteinnya, harus ada 6 ini dan itu. Tidak, sempurnanya makanan kalau terkumpul 4 hal ini. Kata beliau, idza dzukira rasmullahi fi awali. Yang pertama, apabila disebut nama Allah pada awalnya. Di awal sebelum makan menyebut bismillah. Wa humidallah fi akhirih, dan dipuji Allah di akhir makan. Kemudian yang ketiga, wa kathurat alaihil aidi, dan banyak tangan-tangan yang ikut makan di makanan tersebut, yaitu secara berjamaah. Nah, dan ini di antara adab yang banyak dicela, bahkan dianggap menjijikkan oleh manusia-manusia zaman sekarang. Padahal itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa? Dengannya makanan seseorang semakin apa? Sempurna, semakin banyak keberkahannya. Semakin banyak keberkahannya. Dulu para salafus mereka enggan makan kalau tidak ada teman untuk berjamaah makan. Baik. Makanya hal ini pun hendaknya diterapkan dalam keluarga kita. Nah, makan bersama dengan istri, anak-anak, padanya barakah, menjadikan makanan sempurna. Walaupun mungkin sekedar apa, nasi tempe, nasi sambal, tapi kesempurnaan makanan bukan pada apa, pada perkara lahiriahnya, tapi pada barakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Nah, keberkahan ini yang banyak luput dari makanan-makanan yang ada di hadapan manusia. Kenapa? Karena tadi tidak disebut nama Allah, masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian bahkan yang keempat, wa kana min hil, tidak terpenuhi. Baik. Yang keempat apa? Wa kana min hillin, dan makanan itu dari apa? Dari sumber yang halal. Jadi ini 4 hal. Jika ingin makanan kita sempurna, maka harus dikumpulkan. Apa saja tadi Yusuf? Yang pertama? Pertama baca bismillah. Yang kedua baca alhamdulillah di akhirnya. Yang ketiga makan berjamaah sehingga banyak tangan yang ikut makan. Kemudian yang keempat, makanan dari sumber yang halal, bukan
dari yang haram. Ini makan yang sempurna. Ini juga apa? 4 ya kan? 4 sehat sempurna. Ayo, 4 yang sempurna ini, nah, versi Imam Ahmad rahimahullahu taala pada makanan, dan ini dalil-dalil menunjukkannya. Bukan hanya sekedar sesuatu yang terlihat di mata, tapi beliau lebih memperhatikan sisi apa? Kesempurnaan kebaikan pada makanan tersebut, yaitu berupa barokah. Qala adabun ammah fil akal. Adab-adab secara umum dalam makan selain yang disebutkan di depan. Yang pertama, tarku aibit ta'am, tidak mencela makanan. Tinggalkan perbuatan mencela makanan. Fa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela satu makanan pun. Jika beliau berselera, beliau makan. Jika beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Ini prinsip kita dalam makan. Lagi tidak selera, tidak usah dimakan. Jangan nggak selera dimakan kemudian dicela, ah makanan apa kayak ini, hambar, tidak ada rasanya ini dan itu. Jangan. Kalau selera makan, kalau tidak selera tinggalkan. Nah, qala Nawawi rahimahullahu taala min adabit ta'ami al-muta'aqqidah alla yu'ab. Termasuk di antara adab makanan yang sangat kuat penekanannya adalah untuk makanan itu tidak dicela. Kaqaulih, seperti perkataan orang malih. Isyhada, malih. Nam, asin teman. Nam, keasinan malih. Hamid, yaitu apa? Hambar atau masam, rasanya masam. Kayaknya yang masak lagi jengkel ini misalnya. Tayyib. Qalilul milh, ya kurang garam. Ghalidh, raqiq. Nama ghalidh mungkin yang dimaksud apa? Terlalu tebal, mulat. Nah, raqiq terlalu tipis. Ghairi nadij, belum masak, tidak bisa dimakan. Wa ghairi dzalika, dan yang lain dari ungkapan-ungkapan yang menunjukkan celaan untuk makanan tersebut. Tapi kalau sekedar seorang mengabarkan, apalagi kalau ditanya gimana makanannya, kemudian dia apa? Menyebutkan usulan, oh ini perlu ditambah garam dikit, ini tidak masalah. Ini demikian. Dan kayaknya ini makanan kurang garam, bisa ditambah garam biar lebih enak. Ini mencela tidak? Ini tidak mencela, tapi menyarankan untuk jadi lebih bagus. Beda kan, Afan? Ungkapan mungkin sama, intinya apa? Ungkapan ini kurang garam. Tapi ketika diungkapkan dengan cara yang baik tanpa celaan, maka boleh. Nah, tapi ketika ungkapannya dengan celaan dilarang. Seperti ya. Nah, makan tidak ada rasanya, kurang garam ya. Tapi yang lainnya mengungkapkan dengan ungkapan yang bagus. Nah, ini kayaknya butuh tambah garam dikit. Nah, ini beda sudah, satu mencela, satu apa? Memberi syarat. Maka menata kalimat penting, afwan. Apalagi seorang dalam kehidupan berkeluarga, sudah dimasakkan capek-capek oleh istrinya. Nah, mungkin karena kurang konsentrasi, nah lupa untuk ngasih garam atau takarannya kurang. Nah, jangan kemudian seorang mencelanya dengan zalim, dan ini akan menyakitkan. Baik. Selain padanya mukhalafatus sunnah, juga apa? Menyakiti dan menzalimi orang yang telah berbuat baik. Yang kedua, adamul ittika asna al-aqli. Ada
dalam makan adalah untuk tidak ittika di saat makan. Ittika itu yaitu seorang bersandar miring pada salah satu sisi tubuhnya, seperti kondisi para raja-raja di singgasananya. Ketika makan dia nyandar, kursinya besar, nyandar di salah satu sisi miring sambil makan. Nah, karena bahkan hay'ah seperti ini, kondisi seperti ini kondisi jababirah, kondisi menunjukkan kesombongan. Sambil baring miring, sandaran di tempat ini kursi. Nah, kemudian makan. Baik itu makan buah ataupun makan makanan yang lain, tinggalkan dari makanan dalam kondisi ittika. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inni la aqulu muttaqian. Sungguhnya aku ini tidak pernah makan dalam kondisi ittika. Nabi ketika makan menunjukkan makan kondisi seorang yang tawadhu, merendah kepada Allah. Nah, posisinya menunjukkan tawadhu, menunjukkan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan kesombongan. Ada yang ketiga, aklul luqmah as-saqitah, makan suapan yang jatuh, atau dengan kata lain makanan yang jatuh tercecer diambil dimakan setelah membersihkan bagian yang kotor. Fa Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit maka nabiha min adza wal yaqulha wa la yad'ha lisyaitan. Apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka ambillah, kemudian buanglah bagian yang ada padanya kotoran dan makanlah. Jangan biarkan itu untuk syaitan. Ini juga penting, akhwan. Jangan kita biarkan makanan-makanan kita jadi penguat syaitan. Ini juga dalil, akhwan, untuk jangan sampai kita biarkan apa yang kita miliki menjadi penguat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis apa? Wala ya'kulu ta'amaka illal abrar. Kama qala. Untuk tidak, atau wala ya'kulu ta'amaka illat taqi. Tidak makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ketika makanan kita malah dimakan oleh orang-orang yang bermaksiat, kita menjadi sebab kuatnya orang tersebut untuk bermaksiat. Di antara dalilnya ini, ikhwan, wala yada'ha li syaitan, jangan engkau biarkan makanan itu untuk syaitan walaupun sedikit, walaupun jatuh. Bukan kita pelit sama syaitan. Memang syaitan itu tidak perlu dikasih hati, apalagi kasih makanan. Nah, baik. Sebisa mungkin syaitan ditekan untuk dia tidak kuat, karena dia ingin terus ikut bersama kita dan menyertai kita, mengambil makanan kita, mengurangi, menghilangkan keberkahan dalam hidup seorang hamba. Wala yada'ha li syaitan, jangan biarkan makanan itu untuk syaitan. Ambil, yang kotor dibuang, kemudian dimakan yang bersih. Bahkan disyaratkan oleh Syekh Faisal Al-Hashidi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Dzauqiyat, wa hatta law saqatat fi makanin najis. Ini sampai walaupun seandainya makanan itu jatuh di tempat najis, ya, tapi apa? Fa khudha, ambil, cuman jangan kalian makan, ya. Wa at'imha hayawanan, kemudian berikan makanan tersebut untuk hewan, bukan untuk kamu, ya, bukan untuk kamu. Jangan kaget dulu. Jadi walaupun makanan itu jatuh di tempat najis, sambil jangan biarkan tidak ada yang makan makanan itu.
sisa makanan usahakan untuk hewan, apalagi makanan kita baru buka ternyata loncat, jatuh di comberan misalnya. Nah, ambil. Nah, kemudian kasihkan ayam atau ditempatkan ke tempat yang bisa dimakan hewan. Ya, comberan kan nggak bisa orang ayam atau apa masuk situ. Ambil, letakkan tempat yang ayam mungkin bisa makan. Wala tada'ha lisyaitan alladzi yulqi adawatak. Jangan engkau biarkan makanan itu untuk syaitan yang dia senantiasa melemparkan permusuhan terhadapmu. Nah, jadi tidak pantas kita malah menguatkan musuh kita dengan makanan dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan membiarkan yang jatuh itu begitu saja jatuh. Ini prinsip seorang muslim, bukan masalah makanan sedikit segitu aja diurusin. Jatuh ambil lagi, masih banyak itu di piring atau masih banyak di lemari. Tidak. Bukan masalah itu, kawan, tapi kita tidak ingin sedikit pun dari makanan kita diambil kemanfaatannya oleh siapa. Yang keempat, minal adab la'qul yadi qabla ghusliha. Di antara adab dalam makan adalah menjilati tangan sebelum mencucinya. Ini juga adab yang banyak manusia apalagi di zaman sekarang menganggapnya adab ketinggalan zaman atau adab yang menunjukkan orang kurang makanan. Bukan. Bahkan ini adab Nabi menunjukkan butuhnya kita kepada rizki dari Allah dan tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun dari pemberian Allah dan bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas rizki yang diberikan. Dan lebih dari itu semua, intinya kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti perintah beliau. Jadi disilati sebelum dicuci. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum min at-ta'am fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian makan suatu makanan, maka jangan dia lap tangannya. Ya. Jangan dilap dulu, maksudnya jangan dibersihkan dulu tangannya, baik dengan tisu, dengan lap atau dengan air. Jangan dibersihkan dulu tangannya sampai dia menjilatinya atau minta orang lain untuk menjilatinya. Hatta yal'aqaha, sampai dia jilati sendiri atau orang lain suruh jilati. Ya, misalnya anaknya, jangan temannya kalian suruh jilati, digigit. Jilati sendiri atau nanti kalau punya anak suruh anaknya jilati atau istrinya suruh jilati, tidak masalah. Ini diantara adab yang banyak manusia meninggalkannya. Kemudian adab yang lain, akhwan, dari adab makan, untuk menunggu makanan yang masih panas sampai hilang asapnya, yaitu panas yang membara itu sampai mereda dan hilang asapnya. Jadi tidak makan ketika masih panas membara, dibiarkan masih ngebul, jangan. Biar asapnya hilang dulu. Dalil untuk hal ini, akhwan, hadis Asma bintu Abi Bakar. Annaha kanat utiya bi saridin amarat bih fa ghutiya hatta yadhhaba fawratu wa dukhanuh hatta dhahabat fawruhu wa dukhanuh. Dari Asma bintu Abu Bakar, didatangkan kepada beliau sarid, jenis makanan. Kemudian Asma memerintahkan untuk ditutupi dulu sampai hilang hilang asapnya.
Fataqul inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul huwa a'dhamu lil barakah, itu lebih besar keberkahannya, lebih agung keberkahannya ketika makanan dimakan dalam kondisi sudah hilang asapnya, yaitu mereda panasnya, tidak masih panas, karena jelas dari sisi kesehatan juga tidak bagus. Keberkahan lebih banyak, manfaat lebih banyak ketika makanan tidak terlalu panas. Juga adab yang lain, tidak meniup makanan. Adamun nafhi fit ta'am, tidak meniup makanan ataupun minuman. Ketika panas tidak ditiup, tapi dibiarkan sebagaimana dilakukan oleh Asma, atau dikipasi, tidak dengan ditiup menggunakan mulut. Karena bisa saja di situ air liur jatuh ketika meniup, sehingga menimbulkan rusaknya makanan dan juga menjadikan orang lain menjadi tidak berselera. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafkhi fit ta'ami wasyarab. Nabi melarang dari meniup makanan dan minuman. Baik. Tambahan yang berikutnya berarti keberapa? Kalau digabungkan 4, 5, 6, adab yang ke-7. Al-aklu bi thalathi asabi', makan dengan 3 jari. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sebagaimana dalam hadits Ka'ab bin Malik dalam Sahih Muslim, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Yaitu apa? Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Fa idza faragha la'iqaha, apabila beliau selesai dari makan, beliau menjilatinya. Cuma akhwan, makan dengan 3 jari ini pada makanan-makanan yang memungkinkan untuk dimakan dengan 3 jari saja. Seperti kurma, makan anggur, makan buah-buahan yang bisa ambil dengan 3 jari. Adapun makan nasi dengan 3 jari, maka itu tidak sesuai penerapannya. Sebagaimana ditekankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, amma at-ta'am alladhi la yakfi fihi thalathatu asabi' mithlul al-aruz fala ba'sa bi an ta'kula bi aktsar. Adapun makanan yang tidak cukup untuk makannya dengan 3 jari, 3 jari tidak selesai-selesai. Waktunya mungkin 1 jam baru sepiring habis, atau dia baru dapat sedikit, apalagi kalau berjamaah, dia masih lapar, temannya sudah kenyang. Baik. Nah, kalau seperti nasi, tidak mengapa untuk makan dengan jari yang lebih banyak. Lakinna syai' alladhi yakfi fihi al-asabi'u thalatha yaqtasiru 'alaiha, akan tapi makanan-makanan yang bisa cukup dengan kita menggunakan 3 jari, maka cukupkan dengan 3 jari. Fa inna hadza sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara hikmahnya, ikhwan, menunjukkan tidak rakus, menunjukkan tawadhu. Tidak dengan semuanya diambil semuanya, pakai tangan 5-5-nya. Baik. Kemudian adab yang ke-8, adamul akli minal wasat, tidak makan dari tengah makanan. Ini walaupun kita sendirian, walaupun kita makan sendiri di piring kita, ikhwan, tidak makan dari tengah. Tapi makan dari pinggir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan Syekh Albani, innal barakah tanzilu wasatat ta'am faqulu min hafatayhi wa la ta'kulu min wasatih. Sungguhnya keberkahan itu turun dari tengah makanan. Turun pada tengah makanan keberkahan itu. Maka makanlah dari sisi-sisi pinggir makanan.
jangan keadaan langsung makan di tengahnya. Jangan sampai seorang akal-akalan, berarti biar aku tok yang dapat, barokahnya langsung diambil tengah tok, langsung pergi. Nah, ini tidak benar. Maksudnya apa? Biar semuanya menjadi apa? Dapat barokahnya. Nah, turun dari tengah, kemudian apa? Kita makannya dari pinggir. Baik. Ini beberapa adab ditambahkan untuk adab yang telah disebutkan dalam kitab. Kemudian di antara yang disebutkan juga untuk mencuci kedua tangan setelah makan, dan ini jelas dalam pengamalan kita sehari-hari demikian. Di antara hikmahnya untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran yang ada di tangan, juga hal-hal yang mungkin kalau kita biarkan bisa menimbulkan doror, apalagi di malam hari. Bisa-bisa tangannya tinggal tulangnya saja karena dimakan tikus atau kecoa karena bau makanan. Baik, dalam hadis man nama wa fi yadihi ghamarun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsa. Nah, siapa saja yang tidur dalam keadaan di tangannya ada ghamar. Nah, yaitu apa? Ghamar itu semacam lemak daging. Ya, baru megang-megang daging, lemak masih nyempel di tangan, belum cuci tangan. Ini kan mengundang hewan. Kemudian dia tidak mencucinya, tidur tidak mencuci tangan. Baik, setelah tadi makan makanan, di tangannya ada lemak, ada sesuatu makanan, daging dan seterusnya. Fa asabahu syai', kemudian dia tertimpa sesuatu di malam hari, maka jangan celah kecuali dirinya sendiri. Tertimpa sesuatu biasanya ini berupa dari hewan-hewan, serangga atau tikus yang apa? Makan. Nah, maka di antara adab untuk mencuci tangan setelah makan. Baik, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.